Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Tika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep biaya produksi. Pertemuan kali ini kita akan membahas konsep penerimaan. Konsep penerimaan ada penerimaan total atau total revenue (TR), penerimaan rata-rata atau average revenue (AR), penerimaan marginal atau marginal revenue (MR), break even point atau titik impas, dan laba maksimum. Penerimaan atau revenue adalah jumlah uang yang diterima oleh produsen atas penjualan barang dan atau jasa hasil produksinya. Penerimaan total atau total revenue (TR) adalah jumlah keseluruhan penerimaan yang diterima produsen dari hasil penjualan barang atau jasa yang dihasilkan. Rumusnya TR sama dengan P kali Q, di mana TR adalah total revenue, sedangkan P adalah price atau harga barang, dan Q adalah kuantitas atau jumlah barang yang berhasil dijual. Contoh soal penerimaan total. Budi menetapkan harga gerabah miliknya Rp75.000 per unit. Budi mampu menjual gerabah sebanyak 400 unit. Berapa penerimaan total yang diterima oleh Budi? Kita tulis dulu apa yang diketahui. Harganya itu P. Berapa? 75.000. Kemudian jumlah barang yang dijual atau Q-nya ada 400. Kemudian yang ditanyakan adalah total revenue atau TR. TR-nya berapa? Jawab. TR rumusnya P kali Q. Tinggal dimasukin, P-nya 75.000 kali 400 dengan 30 juta. Seperti itu. Penerimaan rata-rata atau average revenue (AR) merupakan penerimaan produsen pada setiap hasil produksi yang terjual. Rumusnya AR sama dengan TR bagi Q, di mana TR rumusnya P kali Q. Jadi AR itu sama aja P kali Q dibagi Q. Q atas, Q bawah dicoret jadi tinggal P. Maka AR itu sama aja dengan P atau price. Penerimaan total yang diperoleh dari hasil berjualan gerabah adalah 30 juta. Gerabah yang mampu dijual oleh Budi sebanyak 400 unit. Hitunglah penerimaan rata-rata atas penjualan Budi tersebut. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Ada total penerimaannya TR sama dengan 30 juta. Kemudian ada gerabah sebanyak 400 unit, berarti Q itu kuantitas atau jumlah barang yang berhasil dijual 400. Kemudian yang ditanyakan adalah AR. AR-nya apa? Jawab. AR sama dengan TR per Q. TR-nya 30 juta dibagi 400. 30 juta dibagi 400 hasilnya adalah 75.000. Jadi
penerimaan rata-rata yang didapatkan oleh Budi adalah 75.000. Penerimaan marginal atau marginal revenue (MR) adalah tambahan penerimaan yang disebabkan karena adanya tambahan jumlah produk yang dijual. Rumus dari MR adalah delta TR dibagi delta Q, di mana delta TR adalah perubahan penerimaan total, delta Q adalah perubahan jumlah barang yang dijual. Oke, kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Ketahui menjual gerabah sebanyak 650 unit, itu adalah jumlah, berarti Q. Nah kan yang sekarang berarti Q2 650. Kemudian penerimaan total itu TR. R yang sekarang berarti TR2 42 juta. Kemudian pada periode sebelumnya menjual gerabah sebanyak 400 unit. Nah berarti Q1 nya 400. Lalu dengan penerimaan total 30 juta, berarti TR1 nya 30 juta. Kita cari deltanya. Delta Q sama dengan Q2 kurangi 1, 650 kurangi 400, hasilnya 250. Delta TR, TR2 kurang TR1 kurangi TR2 kurangi TR1, 2 juta kurangi 30 juta sama dengan 12 juta. Nah, lalu yang ditanyakan adalah MR. Jawab. MR rumusnya delta TR per delta Q. Delta TR nya berapa? 12 juta dibagi delta Q nya 250, hasilnya 48.000. Titik impas atau break even point BEP adalah titik yang menunjukkan bahwa produsen tidak memperoleh keuntungan maupun menderita kerugian. Jadi di titik ini produsen tidak untung tapi juga tidak rugi atau pas-pasan. Rumus BEP dalam kuantitas adalah total fixed cost dibagi price atau harga dikurangi average variable cost atau biaya variabel rata-rata. Oke, pertama kali kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui adalah PFC atau biaya total. Kita totalnya 15 juta. Kemudian biaya variabel rata-rata atau AVC. AVC-nya sebesar 25.000. Harga jual gerabah tiap unit atau P 75.000. Nah, yang ditanyakan adalah BEP unit. Nah, kita jawab. Rumusnya BEP unit itu BEP unit sama dengan TFC per P kurangi AVC. Tinggal dimasukin angkanya. TFC-nya 15 juta dikurangi price
Agar bisa memaksimalkan laba dan meminimalkan kerugian, produsen harus mengerti konsep laba atau rugi dalam sebuah perusahaan. Untuk menghitung laba atau rugi digunakan rumus sebagai berikut. Menghitung laba atau rugi dengan TR dikurangi TC. Jika TR-nya lebih besar, maka perusahaan laba. Apabila TR-nya lebih kecil dari TC-nya, maka perusahaan mengalami kerugian. TR diperoleh dari P kali Q, sedangkan TC diperoleh dari TFC ditambah TVC. Oke, kita cari dulu ya apa yang diketahui. Diketahui memproduksi gerabah sebanyak 500 unit. 500 unit gerabah berarti Q 500. Kemudian dalam proses produksi perusahaan gerabah tersebut mengeluarkan biaya tetap sebesar 15 juta. Biaya tetap berarti total fixed cost 15 juta. Dan biaya variabel sebesar 25.000 untuk setiap unit gerabah. Nah, kalau itu berarti average variable cost karena setiap unit 25.000. Maaf, ini 15 juta ya. Nah, kan nanti yang dipakai total variable cost ya, ini dirubah dulu. Berarti total variable cost-nya 25.000 kali 500 sama dengan berapa? 12.500.000. Itu total variable cost. Kita ulangi ya. Kenapa harus dikalikan 500 dulu? Karena di sini yang diketahui adalah average atau rata-rata. Sedangkan nanti untuk mencari biaya total itu yang dipakai yang total variable cost, bukan average variable cost. Jadi harus dikalikan dulu biar menjadi total. Oke, next. Perusahaan tersebut mampu menjual gerabah sebanyak 450 unit dengan harga 75.000. Nah, berarti ini Q yang dijual itu 450 dan harganya 75.000. Nah, lalu yang ditanyakan tuh berapa besar laba? Ditanya laba, berapa labanya? Jawab. Pertama itu kita cari total cost-nya dulu. Itu kan rumusnya total fixed cost ditambah total variable cost. 15 juta tambah 12.500.000. Berarti jadinya 27.500.000. Kemudian kita juga cari TR atau penerimaan total. TR rumusnya P kali Q. P-nya price, harga ya, 75.000 kali Q-nya yang bawah ya, Q-nya yang terjual 450 bukan yang 500. Nah, dikalikan 75.000 kali 450, hasilnya 33.750.000. Kemudian untuk mengetahui laba atau rugi, nah jika
total revenue lebih besar dari total cost, maka laba. Jika TR-nya lebih kecil dari total cost, rugi. Yuk kita lihat di sini. Total cost-nya 27 juta, total revenue-nya 33.750.000, maka besar mana? Besar total revenue-nya. Jadi perusahaan ini mengalami untung. Berapa untungnya? Kita hitung. Laba sama dengan, atau rugi ya, sama dengan TR kurangi TC. 33.750.000 kurangi 27.500.000. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6.250.000. Seperti itu. Laba maksimum diperoleh ketika marginal cost atau MC sama dengan marginal revenue atau MR. Artinya, tambahan biaya yang dikeluarkan sama hasilnya dengan tambahan penerimaan yang diperoleh. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.